3, 2, 1 ya. Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, Hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, Aku ya. Ya. Ini kayak Ini ke adikmu. 3, 2, 1. Tunggu. 29, Oh ya. 29, Oke. 1, 2, 3 recap. Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. La- Lalu ya bun. 3, 2, 1. Oke. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, Hidangkanlah makanan. lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkannya kepada kepala rumahnya. Diperintahkannya Allah. Oh salah ya. Sesudah itu diperintahkannya lah. Yang salah tadi? Mulai sesudah Dari itu. sesudah itu. Mulai Mulai sesudah sesudah itu. itu. Sesudah itu. Ya 3, 2, 1 ya. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa Apa sih kalian berdua nih? Enggak, jangan terlalu jauh. Tadi kau terlalu dekat. Bingung aku. 3 jari. Nah, anginnya tuh gitu. Dan apabila engkau ya dapat. Ihu podas, Dan sabar dulu. apabila engkau 4 tengah. sampai kepada mereka. Oke, dapat. Oke ya, 3, 2, 1. Nah, maju lagi. Oke, 3, 2, 1 ya. Dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. ketika sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu.
Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, Ya, usulmu itu baik. Bukankah itu baik? Ini tengah. Bukan Yusuf ini. Sorry. Pengawalnya Yusuf. Oh. Berkatalah ia, lanjut Bang ya. 3, 2, 1 record. Ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? sesudah itu berkatalah Yehuda, Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. tetapi jawabnya, Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Yehuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami, kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan,
maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, Suruhlah keluar semua orang dari sini. maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada Nggak pakai lagi. Agak menangis, suara Nggak ada menangis. lahnya ya. Iya, Bot. Akulah Yusuf. Gitu, nangis ya. Hai Sehingga motogon. ya, Bot. Sehingga ya. Ya, 3, 2, 1 ya. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? tetapi saudara-saudaranya jadi ketawa aku ya. Sedih aku nih. Aku jumpa saudara-saudara Saudaranya. manis-manis aku. Tetapi saudara-saudaranya ya, Bot. Main dulu, Bot. Apa, Pak? Tetapi saudara-saudaranya 3, 2, 1 mulai. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, Marilah dekat-dekat. maka Masih sedih aku nih, asli. Tak jumpa aku. Andes, tak jumpa Andes sama Tisi aku. Rindu aku. Hari Minggu nih kayak hari kerja. Tapi nggak selambat itu 3 kali. Marilah dekat. Pasti tuh. Iya terus sedihku dah. Oke lah, baiklah. Bot, tes, Bot. tes. Mati itu. Angkatannya lagi. Akulah Yusuf, saudaramu Tekan kali. yang kamu jual Coba, ke Bot, Mesir. tes. Tetapi Ya, sekarang udah ya. Lanjut ya, Bot. janganlah. Maka dekat. Ya, kayak Maka Mas Murah aku nih. dekatlah. Jangan terlalu baru. Oh, maka style so to joy. 3, 2, 1 mulai. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan. Aku sedih kak, serius aku nih. Jangan jadi lucu. Bagus, bagus. sedih aku ini. Komunikasi. Sebab, Bro. Oke bro, Sebab untuk memelihara ya. ya. Ya, harus sama ya ini karena udah kayak gitu. Iya, harus sama Iya, intonasinya. 3, 2, 1 sebab. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga
sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tapi coba ambilkan yang biru itu. Apa peredamnya itu? Ah, suara itu. Mantap kan? Lanjut ya, Prim. Gak usah dekat berarti. Sedih aku dong. Nah, lah, teruskanlah Setelah Mesir kesedihannya. ya. Udah jam udah suka. Oh iya kan? Tes. Cek. Nggak ada, coba tes. Cek. Oke. Dari mana kamu? Setelah lanjut, segeralah kamu. Oh, oke. 3, 2, 1 ya. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lanjut ya, Prim. Enggak mau. Udah, Udah enggak mau lagi. Enggak mau. Lanjut ya, Bud. 3, 2, 1 ya. Lalu Oh, dipeluk. ulangi, Bud. Mic-nya mati. Mic-nya mati. Masa mati-mati lah Tom? Lalap. Iya. Tes, Bud. Berarti agak ke bawah aja pegang, takut terpencet Oh, iya. lagi nanti. Tes. Lanjut ya, Bud. 3, 2, 1 mulai. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya Bentar, Bud. bercakap-cakap. Mati mic-nya, Mati lagi berarti. Ganti. Di sini, mic-nya ya. Mic-nya gede. Oh, baterainya udah kedip-kedip. Gini. Masih panjang kan? Atau mau ambil baterai dulu sebentar, boleh? Boleh. Tadi kan ada mic pakai kira di mana? Mati ini. Mati Satu. juga. Baterainya habis. Nangis lagi, Prim, nangis. Sudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini. Bawalah mereka dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan Kereta. Bukan mereka. Ya, bawalah kereta. ini masih terang.